Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali tentang sunnah-sunnah yang terlupakan. Ya, pada saat ini adalah yang akan kita bahas, yaitu sunnah-sunnah yang mungkin terlupakan ketika kita ingin tidur, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah membersihkan tempat tidur, ya, ketika kita akan tidur, ya. Biasanya mungkin ketika kita ingin tidur, kita langsung saja kita tidur, padahal sunnahnya adalah kita membersihkan dulu, mengkebut tempat tidur, ya, sebelum kita beristirahat. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanqud firashahu bidakhilihi izarih fa innahu la yadri ma khalfahu alayhi thumma yaqulu bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadukas salihin." Jika seorang di antara kalian pergi ke kasurnya, ya, hendaklah dia menggibas atau membersihkan kasurnya dengan bagian dalam sarungnya, karena dia tidak mengetahui apa yang ada di balik kasurnya. Setelah itu hendaklah dia berdoa, dengan namamu wahai Rabbku, aku letakkan badanku, dan dengan namamu pula aku angkat kembali. Dan jika engkau tahan jiwaku, maka rahmatilah ia. Dan jika engkau biarkan lepas, maka jagalah ia, sebagaimana engkau menjaga jiwa-jiwa hambamu yang saleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, ya, yang pertama adalah membersihkan tempat tidur. Mungkin takut ada serangga, ada hewan-hewan yang bisa mencelakakan kita, atau ada benda-benda tajam. Nah, jadi ini sunnah yang bagus sekali untuk dilakukan, ya. Yang selanjutnya, ikhwatal iman rahimakumullah, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan ketika tidur. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha matja'ahu minal lail wada'a yahdahu tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Apabila Nabi hendak tidur malam, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, lalu berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepadanya kita kembali. Ya, memang tidur ini adalah saudaranya mati, ya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati, dan di surga nanti tidak ada tidur lagi, ya. Para ulama mengatakan ahlul jannah
la yanamun. Ya, penduduk surga itu tidak tidur. Kenapa? Li'anna rahatahum la yahtaju ilan naum. Ya. Karena istirahat mereka tidak membutuhkan tidur. Wa ahlun nar, ya, dan penduduk neraka juga la yanamun, ya, tentunya karena mereka mendapatkan siksa terus-menerus, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah berzikir, ya, saat kita bangun di tengah malam, ya. Saat kita terbangun di tengah malam, ya, belum waktunya kita sudah terbangun, maka kita dianjurkan untuk berzikir, ya. Dari Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ta'ara minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah thumma qala Allahumma ighfirli au da'a ustijaba lahu fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu." Ya. Siapa saja yang terbangun, kata Nabi, di tengah malam, lalu berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, siapa yang baca ini kemudian dia berdoa Allahumma ighfirli atau berdoa yang lainnya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan jika dia berwudu kemudian mengerjakan salat, maka salatnya akan diterima. Nah, ini ketika bangun tidur kita terperanjat di tengah malam, nah ini bangun berzikir. Tetapi di zaman di mana setiap orang sekarang sudah hampir semua orang punya smartphone, apa yang dilakukan ketika orang itu bangun? Maka yang pertama kali dia pegang adalah handphonenya, sehingga dia lupa untuk berzikir, ya, berzikir, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kenapa di tengah malam kita bangun kita harus berzikir? Agar koneksi kita tidak pernah lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita tidak pernah lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah meriwayatkan hadis qudsi, ya. Apa kata Allah? "Ana ma 'abdi madama dzakarani wa taharrakat bi syafata." Aku bersama hambaku selama mereka mengingat aku, menyebut aku, ya, dan bibirnya bergerak untuk mengingat aku, ya. Maka zikir ini tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita remehkan dalam setiap aktivitas kita. Nah, jangan lupa untuk terus-menerus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu seperti seperti benteng. Semakin sering kita berzikir, maka bentengnya itu akan semakin kuat, ya. Tapi semakin jarang kita berzikir, maka bentengnya itu akan mudah untuk dimasuki oleh syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam." Syaitan itu bercokol di hati anak Adam. Ya, jika dia berzikir, maka syaitan itu akan khannas, lari. Tapi kalau dia ghafala, waswasa. Nah, kalau anak Adam itu lalai, maka syaitan akan yuwaswis, ya. Yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Kemudian yang selanjutnya, mengusap bekas tidur dari muka ketika bangun tidur. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwasanya pada suatu hari dia pernah bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi, yang tiada lain adalah bibinya sendiri. Dia berkata, "Fattaja'tu fi 'ardil wisadah."
wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intasafa al-lail aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-naum an wajhihi biyadihi. Ya. Kemudian aku tidur dengan meletakkan kepala di atas sisi pinggir bantal, sementara Rasulullah dan istrinya meletakkan kepala di tengah-tengah bantal. Beliau pun tidur sampai ketika tengah malam. Sebelum tengah malam kurang sedikit atau setengah malam lewat sedikit, beliau bangun lalu duduk dan mengusap sisa tidur dari mukanya dengan tangan. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang terakhir dari sunnah-sunnah ketika tidur, ya, membaca ayat-ayat terakhir surat Ali Imran dan melihat ke langit. Ya. Apa hadisnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita, ya, bitu yauman inda khalati Maimunah fatahaddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqada falamma kana thuluthul lail al-akhir qa'ada fanadhara ila as-sama'. Suatu hari aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Kemudian aku melihat Rasulullah berbincang-bincang dengan istrinya selama beberapa saat. Nah, ini juga hadis ini menunjukkan anjuran untuk kita ngobrol dengan istri sebelum kita tidur. Ya. Setelah itu beliau pun tidur. Nah, pada sepertiga malam terakhir beliau bangun, lalu duduk lantas melihat ke langit. Ya. Dalam riwayat lain, Rasulullah bangun tidur, lalu duduk sambil mengusap sisa tidurnya dari mukanya dengan kedua tangannya. Setelah itu beliau membaca 10 terakhir, ya, 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Ya. Nah, kemudian hadis dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas pernah menginap di rumah Rasulullah pada suatu malam. Kemudian pada akhir malam beliau terbangun. Lalu beliau keluar rumah dan melihat ke langit. Kemudian membaca ayat di surat Ali Imran. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, ya, ila akhir al-ayah. Ya. Setelah itu beliau kembali masuk ke rumah, bersiwak dan berwudu, lalu mengerjakan salat. Sudah itu beliau berbaring, tidur kembali, tidak lama kemudian beliau bangun lagi, lalu keluar rumah, melihat langit, dan membaca ayat itu lagi. Setelah itu beliau kembali ke rumah, bersiwak dan berwudu, lalu mengerjakan salat. Ya. Nah, maka dari hal-hal yang tersebut di atas dapat disimpulkan, amalan yang seyogyanya dilakukan oleh orang yang bangun tengah malam adalah apa? Membersihkan mukanya dari sisa-sisa tidur, ya. Nah, biasanya kan suka ada garis-garis, ada lekukan-lekukan di wajah, itu yang dibersihkan, ya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu tidur, syaitan itu membuat 3 ikatan untuk menghalangi seseorang itu dari bangun malam. Setiap ikatan tertulis alaika lailun tawil farqud, ya, malam masih panjang, tidur terus. Ketika lepas satu ikatan, ya, ketika orang itu bangun lepas satu ikatan, ketika dia berwudu lepas satu ikatan, ketika dia sholat lepaslah seluruh ikatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melihat ke langit, ya, jika memungkinkan. Yang ketiga, membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam, agama yang sempurna, agama yang mengatur setiap aktivitas kita, dari kita mau tidur
bangun tidur, ya semuanya diatur. Agar apa? Agar semua yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidur pun menjadi ibadah. Tidur kita niatkan ibadah. Ya. Kita niatkan ibadah, kita niatkan untuk mengumpulkan kekuatan agar kita bisa mencari nafkah, agar kita bisa mencari ilmu. Karena amalan-amalan yang mubah, ya, jika diniatkan maka dia bisa menjadi ibadah. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya, kata Rasulullah SAW. Niatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.